Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah hukum acara perdata. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang putusan hakim ya. Putusan hakim. Putusan hakim. Jadi putusan itu dikatakan mempunyai sebuah kekuatan tetap apabila kedua belah pihak itu tidak melakukan upaya hukum lagi gitu. Lalu bagaimana sih setelah itu? Apakah misalkan ketika ada suatu pihak mau mengajukan, artinya ada yang keberatan, itu bagaimana caranya? Kita langsung serahkan ke Mas Zen. Ya, terima kasih. Saya mulai dengan membuka dulu kuliah kita ya. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat, walaupun kuliah daring masih tetap semangat ya. Pastikan Anda menonton video ini supaya tahu kelanjutan kuliah kita sebelumnya ya. Kuliah kita sebelumnya sudah membahas tentang putusan pengadilan, bagaimana putusan hakim, jenis-jenisnya, kekuatan hukumnya, ya, itu sudah dibahas pada kuliah sebelumnya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke bahasan yang penting juga tentang upaya hukum. Ya. Kita menyadari bahwa tidak semua putusan pengadilan itu bisa diterima oleh para pihak. Ya. Pasti, ya, dalam tanda petik ya, pasti ya, ada pihak-pihak yang merasa belum adil ya, sehingga perlu melakukan upaya hukum. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kuliah hari ini, Mas Oos ya. Jadi sekali lagi, upaya hukum ini disediakan ya, untuk para pihak yang merasa masih belum mendapatkan keadilan ya, terhadap putusan hakim yang sudah diputuskan ya. Nah, upaya hukum ini mungkin dalam bahasa yang sederhana dapat kita pahami. Upaya hukum ini adalah upaya yang bisa dilakukan oleh para pihak, ya, baik tergugat maupun penggugat, baik yang kalah atau yang, kalau yang menang nggak mungkin. Ya. Biasanya yang keberatan, biasanya yang merasa kalah gitu ya. Kalau ini dianggap sebagai pertandingan ya. Jadi biasanya upaya hukum ini dilakukan oleh pihak yang dalam tanda petik dikalahkan atau merasa diperlakukan tidak adil. Ya. Nah, upaya hukum ini diberikan oleh undang-undang, Mas Oos, ya, untuk melawan, ya, dalam tanda petik lagi, untuk melawan putusan pengadilan. Jadi sekali lagi saya ulangi, upaya hukum ini adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang ya, kepada pihak yang merasa belum diperlakukan secara adil ya, untuk melawan putusan pengadilan ya. Nah, upaya hukum ini ada dua, Mas Oos ya. Ada upaya hukum biasa ya, ada upaya hukum luar biasa ya. Nah, upaya hukum biasa ini adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang belum punya kekuatan hukum tetap. Jadi saya ulangi sekali lagi supaya paham begitu ya. Upaya hukum biasa itu adalah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melawan sebuah putusan pengadilan yang belum punya kekuatan hukum tetap ya. Kemudian yang kedua ada upaya hukum luar biasa, Mas Oos. Upaya hukum luar biasa ini juga diberikan kepada para pihak yang merasa belum diperlakukan secara adil ya, untuk melawan sebuah putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Jadi sudah bisa bedakan ya, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kalau dulu masih samar-samar pemahamannya, sekarang baru paham ya. Ada istilah upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Itu perbedaannya itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah upaya hukum biasa itu apa saja, Pak Zen? Mungkin bisa dicontohkan, Pak Bu, agar kita itu kalau ada contohnya paham. Ya, biasanya kalau kita baru pertama kali ya, mendapatkan putusan di pengadilan negeri, ya, di pengadilan negeri ya, sudah berusaha begitu mempertahankan haknya gitu kan, melalui proses yang melelahkan gitu, berkali-kali sidang ya, ternyata putusannya tidak sesuai harapan ya, pastilah kita akan mengambil hak ya, untuk mengajukan upaya hukum. Nah, upaya hukum yang pertama ini adalah upaya hukum biasa, Mas Oos ya.
yang kita sebut dengan upaya hukum banding namanya. Jadi upaya hukum banding ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melawan ya, putusan pengadilan negeri. Ya. Jadi ketika kita sudah mendengar ya, hakim membacakan putusannya di pengadilan negeri dan ternyata hasilnya belum memuaskan, ya, kita masih merasa dirugikan, ya, merasa diperlakukan tidak adil, ya, maka kita perlu mengajukan upaya hukum biasa. Yang pertama yang namanya upaya hukum banding. Nah, ini kita ajukan ke pengadilan tinggi, Mas Os. Ya, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding. Ya. Nah, ini sifatnya hak, ya, bukan kewajiban. Sekali lagi ini hak. Ya. Nah, bukan kewajiban. Karena hak, ya terserah. Ya, kalau memang dia ingin menggunakan haknya, mau mengajukan upaya hukum banding, silahkan saja. Ya. Tapi jangan lama-lama, Mas Os. 14 hari waktunya, saudara. 14 hari dari putusan hakim ya, yang sebelumnya. Ya, jadi dikasih waktu 14 hari untuk mengajukan memori banding. Ya. Nah, jangan lama-lama. Jadi ada kesempatan bagi pencari keadilan yang masih belum puas dengan putusan pengadilan negeri agar segera mengajukan memori banding. Ya. Itu waktunya 14 hari ya. Kalau seumpamanya lewat dari 14 hari gimana? Nggak bisa. Itu sudah syarat formil. Syarat formilnya tidak boleh lebih dari 14 hari sejak diputuskan Jadi, di pengadilan negeri. Sebuah putusan itu dikatakan inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap apabila sudah 14 hari. Ya, kalau misalnya tidak ada perlawanan lagi, tidak ada upaya hukum lagi ya. Nah, itu bisa ikrah ya, gitu ya. Makanya ini syarat formilnya harus dipenuhi. Jadi sebelum 14 hari. Ya, sebelum 14 hari silahkan ajukan memori banding ke pengadilan tinggi. Sekali lagi ini hak, bukan kewajiban. Ya, kalau kewajiban wajib mengajukan, tapi ini nggak wajib. Iya. Jadi kalau nggak wajib berarti ya terserah ya, Anda mau menggunakan haknya ya, atau tidak, gitu Mas Os ya. Nah, itu untuk upaya hukum banding ya. Nah, sebelum kita masuk ke upaya hukum berikutnya setelah putusan banding, ya, saya lupa ada upaya hukum biasa yang sebelumnya ya, yang itu terjadi di tingkat pemeriksaan awal-awal masih Mas Os yang namanya verset namanya. Verset kalau nggak salah perlawanan. Ya, perlawanan. Nah, itu upaya hukum juga untuk melawan putusan verstek. Nah, ingat gak? Putusan verstek apa ya? Putusan yang diputuskan, yang dikeluarkan oleh hakim dalam hal para pihak tidak hadir. Kalau ada yang keberatan dengan putusan verstek, bisa mengajukan putusan, bisa mengajukan upaya hukum verset namanya. Verset ya. Itu pada dasarnya untuk tergugat, Mas Os. Jadi tergugat kalau keberatan dengan putusan verstek, silahkan lakukan upaya hukum verset namanya. Ya. Perlawanan. Nah, terus pertanyaannya, kalau penggugat gimana yang keberatan? Ya. Jadi penggugat keberatan dengan putusan verstek. Ya, padahal saya tadi sudah sampaikan bahwa bahwa verset ini sebenarnya disediakan untuk tergugat yang keberatan dengan putusan verstek. Pertanyaannya, kalau misalnya penggugat bagaimana Pak Zen? Tidak bisa melakukan upaya hukum verset, langsung mengajukan upaya hukum banding. Itu untuk penggugat. Ya. Jadi kalau semuanya ini pihak lawan itu mengajukan putusan verset. Nah, jadi lawannya ini tidak boleh mengajukan upaya lagi ya, harus ada upaya banding. Jadi kalau penggugat ini banding ya. Tetapi tidak ada upaya lagi verset ada. Tidak ada. Kalau yang tergugat, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan terhadap putusan verstek ya. Nah, tapi kalau penggugat yang keberatan dengan putusan verstek, dia langsung mengajukan upaya hukum banding. Ya. Baik, kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Bagaimana Pak Zen kalau masih belum puas ya, dengan putusan banding? Jadi tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat banding, ya. Pengadilan tinggi. Ya. Putusan pengadilan tinggi itu yang kita sebut dengan putusan tingkat banding. Ya. Tidak puas lagi, tidak apa-apa. Ya, masih ada kesempatan untuk mengajukan upaya hukum. Ya. Itu yang disebut dengan upaya hukum kasasi namanya. Ya. Upaya hukum kasasi ini ke Mahkamah Agung ya.
Jadi kalau memori banding diajukan ke pengadilan tinggi, ya. Tapi kalau memori kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Jangan lupa syarat formilnya juga 14 hari 14 hari ya. Jangan sampai kelewatan. Kalau lewat tanggalnya tidak bisa mengajukan banding. Nah, dan memori bandingnya juga jangan lupa 14 hari ya. Jangan itu tidak, kalau dalam putusan banding ini sudah inkrah, berarti tidak boleh lepas dari 14 hari untuk mengajukan apa? Untuk mengajukan kasasi ke MA ya. Ya, jadi kasasi ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak ya, yang merasa masih dikalahkan atau diperlakukan belum adil ya, untuk melawan putusan pengadilan tingkat banding ya. Makanya diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum lagi ya, yang kita sebut dengan upaya hukum kasasi. Itu ke Mahkamah Agung. Syarat formilnya dipenuhi 14 hari ya. Nah, kemudian juga memori kasasinya juga 14 hari ya. Nah, itu mungkin ada yang bertanya, kenapa kita merasa perlu untuk mengajukan permohonan kasasi. Nah, ini mungkin ya. Silakan dibaca di pasal berapa itu ya? Pasal 30 ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1989 ya. Junto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 ya. Di situ ada alasan yang bisa diterima ya, kalau misalnya Anda ingin mengajukan permohonan kasasi ya. Nah, jadi ada istilah judik faksi ya. Artinya judik faksi ini pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ini sebagai judik faksi namanya ya. Itu dianggap salah menerapkan pasalnya. Ya, salah menerapkan hukumnya atau lalai ya menerapkan pasal dalam peraturan perundang-undangannya, atau tidak memenuhi ya, syarat-syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan ya. Jadi sekali lagi, judik faksi ini ya, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kalau dianggap lalai, dianggap keliru dalam menerapkan pasal-pasalnya ya, itu kita bisa punya alasan untuk mengajukan permohonan upaya hukum kasasi ya. Jadi yang namanya manusia, hakim itu juga manusia ya. Jadi kalau misalnya dianggap ada kekeliruan ya, ada bahkan lalai ya dalam hal memenuhi persyaratan dia tidak mampu dalam memeriksa bukti-bukti dan fakta-faktanya ya, karena urusan memeriksa bukti-bukti dan fakta itu ada di tingkat pengadilan negeri dan tingkat pengadilan tinggi ya. Nah, kemudian salah menerapkan pasal-pasalnya, tidak sesuai atau bahkan melanggar hukum ya, maka kita punya alasan sebagai pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan upaya hukum kasasi. Nah, kalau Mahkamah Agung ini namanya bukan judiks faksi tapi judiks juris namanya. Nah, Mahkamah Agung ini berwenang ya menerapkan. Jadi pasal-pasal yang dianggap keliru tadi, yang dianggap salah di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, biarlah Mahkamah Agung yang membetulkan ya, yang memperbaiki itu. Nah, ini tentang upaya hukum biasa Mas Os ya. Saya kira ini yang penting disampaikan pada kuliah hari ini ya. Terkait dengan setelah itu kan setelah banding ada kasasi Ya. Kalau soalnya di tingkat kasasi ini tidak puas gimana? Nah, ini akan dibahas pada kuliah berikutnya. Ada upaya hukum luar biasa. Ya, nanti kalau belum puas juga Pak Zen dengan putusan Mahkamah Agung ya, putusan pengadilan tingkat kasasi gimana? Jangan khawatir ya. Bagi pencari keadilan tetap semangat ya. Masih ada solusinya. Solusinya ada upaya hukum lagi yang kita sebut dengan PK namanya. PK. Peninjauan kembali. Ini adalah upaya hukum luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena sebenarnya putusan kasasi itu sebenarnya pada dasarnya sudah punya kekuatan hukum yang tetap ya.
Tapi jangan khawatir, ya. Masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Ya. Jadi sebelum ingkrah, ya, kita ambil kesempatan ini ya untuk mengajukan upaya hukum PK. Tapi nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bocoran ya sih. Tapi bocoran sebelum kita kuliah pada minggu yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Ya, saya kasih bocoran ya. Anda nanti boleh komentar-komentar ya. Jadi pembahasan kita berikutnya adalah upaya hukum luar biasa, terutama pembahasan tentang PK, peninjauan kembali. Apakah itu? Ya, ditunggu ya. Dengan setia ya, di channel AZKZ sambil promosi. Makasih Mas Oos, saya kembalikan kepada Mas Oos. Baik, terima kasih Mas Jan. Ya, teman-teman, sekilas kuliah hari ini semoga bermanfaat ya. Kita tutup perjumpaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.